Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program Sahur Bareng Radio Raja Pontianak, yang dimana pada subuh ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema Jangan Sia-siakan Sisa Ramadanmu, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Numaila Hafizahullah. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @radioraja_pontianak 94,7 FM. Alhamdulillah, kita telah terhubung dengan Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykurah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa terasa waktu terus berjalan. Setiap langkah yang telah lalu itu akanlah menjadi sebuah kenangan. Hari demi hari telah kita lewati dari bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi bulan tersebut dengan keberkahan, ampunan, serta rahmatnya. Sekarang kita sudah sampai di penghujung gerbang Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Ini Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Ini mutabazzilah. Yang dimaksud ialah ia menggunakan pakaian wanita yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah, menggunakan pakaian yang lusuh dan tak ada tampak baginya bekas. Yakni Ummu Darda mengungkapkan apa yang ada di benaknya, namun dia malu. Ini dia mengatakan Abu Darda tidak memiliki keinginan di dunia. Yakni Abu Darda hanya sibuk dengan urusan akhirat, hanya sibuk dengan peribadahan sampai lupa mempergauli istrinya, sampai lupa untuk memberikan hak-hak dari istrinya. Faja'a Abu Darda, maka tak lama datanglah Abu Darda. Manakala Abu Darda melihat saudaranya Salman Al-Farisi datang, maka ia pun membuatkan makanan untuk Salman. Maka manakala makanan tersebut telah siap, berkatalah Abu Darda, "Wahai saudaraku Salman, makanlah makananku." Maka Salman Al-Farisi balik bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, marilah kita makan." Maka Abu Darda mengatakan, "Sesungguhnya diriku saat ini sedang berpuasa." Mendengar jawaban dari saudaranya Salman Al-Farisi mengatakan, "Ma ana bi akilin hatta ta'kula." Aku tak akan memakan makananmu ini sampai kau ikut makan bersamaku. Fa'akala, maka Salman Al-Farisi sukses meluluhkan hati Abu Darda. Maka Abu Darda pun ikut makan bersamanya. Falamma kana al-lailu, maka manakala telah datang waktu malam, Abu Darda pun bangun, pergi untuk melaksanakan sholat malam.
Al-Farisi yang ketika itu melihatnya mengatakan, wahai saudaraku, nam, tidurlah. Fanama, maka Abu Darda tidur. Namun tak lama kemudian dia bangun kembali, yakni bangun kembali dalam rangka ingin melaksanakan peribadahan di waktu malamnya. Maka Salman Al-Farisi mengingatkan kembali kepada saudaranya, wahai saudaraku, tidurlah. Maka manakala sudah sampai sepertiga malam terakhir, Salman Al-Farisi membangunkan sahabatnya Abu Darda. Qala fasallaya, maka mereka berdua pun sholat bersama. Maka manakala telah selesai dari melakukan sholat, Salman Al-Farisi berkata kepada sahabatnya Abu Darda, wahai Abu Darda, saudaraku, ketahuilah bahwasanya Rabbmu Allah Azza wa Jalla itu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Begitu juga dengan dirimu. Janganlah engkau maksakan dirimu. Wali nafsika alaika haqqan, dan sungguhnya bagi dirimu itu memiliki hak yang wajib untuk kau tunaikan. Wali ahlika alaika haqqan, dan tak lupa juga keluargamu. Maka sungguhnya keluargamu itu memiliki hak yang wajib, yang harusnya engkau penuhi. Yakni Salman Al-Farisi melihat apa yang dilakukan oleh saudaranya, yakni berpuasa di waktu siang harinya dan memenuhi, menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia mengabaikan keluarganya, mengabaikan istrinya, tidak terpenuhi dari hak-hak yang harusnya diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Maka mendengar nasihat dari saudaranya Salman, Abu Darda mendatang menemui Nabi SAW, menceritakan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi dari menghalanginya untuk melakukan peribadahan. Fadzakara dzalika lahu, maka Abu Darda menceritakan kepada Nabi yang demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, maka Nabi SAW mengatakan, sungguh telah benar yang dilakukan oleh saudara Salman Al-Farisi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sungguh sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Maka kalaulah kita mengambil seluruh hikmah yang ada pada hadis ini, niscaya kita akan membutuhkan banyak sekali waktu untuk membahasnya secara terperinci. Karena hadis ini, ikhwani fiddin, merupakan hadis yang sangat indah. Banyak sekali tersirat padanya keindahan-keindahan Islam, dan tampak padanya keindahan persahabatan antar kaum mukminin. Namun yang menjadi titik fokus kita pada pertemuan di subuh hari ini, di pertemuan kita yang singkat ini, kalaulah kita mengulik hadis di atas, akan kita dapati bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang proporsional. Islam adalah agama yang memperhatikan masalah pembagian waktu. Ketika dikatakan kepada Abu Darda, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah semua yang memiliki hak sesuai dengan tempatnya. Yakni, yang memiliki hak berikanlah sesuai dengan haknya. Allah memiliki hak yang wajib kau tunaikan dari ibadah atasnya. Begitupun istrimu, ia memiliki hak atasmu. Anakmu, mereka memiliki hak yang harus kau tunaikan. Maka lihatlah di sini, ikhwani fiddin azakumullah, Abu Darda tidaklah dicela dikarenakan dia disibukkan oleh perkara dunia, atau tidaklah dia dicela dikarenakan ia disibukkan oleh perkara yang tak bermanfaat. Namun lihatlah pada hadis ini, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ditegur karena perbuatan ibadahnya. Ia
siang hari, dan ia ditegur karena menghabiskan malam harinya yang ia indahkan dengan qiyamul lail kepada Rabbul Alamin. Kalau kita berkaca ikhwani fillah, lantas bagaimana dengan keadaan kita? Ada di antara kita dari pagi hari hingga siangnya disibukkan oleh sosial media, disibukkan oleh Facebook, disibukkan oleh Instagram, Twitter, dan semisalnya. Sibuk dia hingga habis waktunya. Dan juga tak kalah pada malam harinya pun disibukkan lagi oleh handphonenya. Ia terlalaikan oleh handphonenya, wal'iyazubillah. Ada yang seperti itu. Kalau kita mencoba memuhasabah diri kita, bagaimana jadinya kalau kita yang seperti ini hidup di zaman Nabi? Apa yang akan Nabi katakan? Abu Darda saja jadi penuhi oleh ibadah itu dicela. Lantas bagaimana dengan kita? Waktu kita penuh untuk sosmed, waktu kita penuh habis sia-sia untuk mainkan handphone kita. Apa yang dikatakan Nabi SAW kepada kita? Akhifillah azakumullah. Maka dari itu, kita sudah masuk di detik-detik akhir dari bulan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita 2 atau 3 hari lagi. Maka tinggalkanlah segala perkara yang tak bermanfaat bagi dirimu. Sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang dapat mendatangkan ampunan Rabbmu. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, ia meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat baginya. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berpesan di hadapan para muridnya, di mana beliau radhiyallahu taala anhu berpesan, wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Wahai muridku, janganlah hari ketika engkau berpuasa itu tak ada bedanya. Itu sama saja dengan hari-hari yang dimana engkau tidak berpuasa padanya. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Ini mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa tahunkah lamanya engkau tinggal di bumi ini? Qalu, mereka menjawab, labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Maka mereka menjawab, kami telah tinggal di bumi ini sehari ataulah setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kamu tinggal di bumi ini hanyalah sebentar saja kalau kamu benar-benar mengetahuinya. Maka lihatlah, ikhwani fillah, kehidupan di akhirat, ya, manakala mereka mengatakan, aku hidup di bumi ini hanyalah 1 atau setengah hari saja. Jadi waktu di akhirat itu jauh lebih panjang daripada waktu di dunia. Pemirsa, hidup kita di dunia ini hanyalah semisal 1 hari atau setengah harinya saja. Maka apa yang menjadikan kita lalai? Maka apa yang menjadikan kita disibukkan dengan hal yang tak berguna bagi kita? Ikhwani fillah azakumullah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan bahwa di antara bentuk tingkatan tertinggi dari suatu ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah seorang hamba menghadirkan sifat istihdar
di dalam ibadahnya. Istihdar, yakni sifat yang Nabi SAW kabarkan dalam hadisnya, anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istihdar, seakan-akan engkau melihatnya. Kalaulah engkau tak dapat melihatnya, maka yakinilah bahwasanya ia melihat segala apa yang kau perbuat. Alhasil, kapanpun seorang menghadirkan sifat istihdar di dalam setiap amalnya, dia beribadah dengan menghadirkan bahwa Allah dekat padanya dan Allah mengamati apa yang ia perbuat, maka kedua sifat yang seperti ini akan melahirkan sifat al-istihya. Sebagaimana Nabi SAW telah perintahkan umatnya agar bersifat dengan sifat al-istihya. Dari hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Nabi SAW bersabda, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malu yang sejatinya. Maka para sahabat pun bertanya, inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah, sesungguhnya kami telah pemalu, kami telah malu wahai Nabi Allah, alhamdulillah. Allah, Nabi katakan, laisa kazalik, bukan malu seperti itu yang aku maksud, walakin man istahyi minallahi haqqal haya'i falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal yahfazil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya'i. Nabi SAW katakan, sesungguhnya sejati dari sifat malu ialah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya, ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya dari organ yang tampak ataupun yang tak tampak seperti mata, telinga ataupun lisan, yakni agar yang demikian tidak ia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Wal yahfazil batna wa ma hawa, dan hendaknya dia menjaga perutnya dan apa yang terkandung padanya di sana dari organ yang tampak ataupun yang tak tampak seperti hati ataupun tangan dan kedua kakinya. Maka janganlah demikian sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan pada Allah. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaknya ia mengingat kematian dan ia mengingat apa yang terjadi setelah kematiannya dari berupa malapetaka yang sangat besar. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, menginginkan keselamatan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya, dan meninggalkan dunia, yakni berpaling dari kesenangan dan syahwatnya, maka siapa yang melakukan perkara itu, siapa yang telah menyempurnakan itu, maka inilah yang dikatakan rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari rasa malu, sifat tertinggi dari seorang mukmin yang bagus keimanannya. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Maka hendaknya kita malu kepada Allah. Kita malu untuk melakukan maksiat padanya. Malu karena terlampau malas untuk melakukan ketaatan di bulan yang telah Allah muliakan. Hendaknya kita malu
jika selama ini kita hanyalah terlena dengan kelalaian dan kebahagiaan yang semu. Ingatkan kita akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril Alaihissalam berkata padanya, Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yukfar lahu faqultu amin. Ketika Jibril berkata kepada Nabi, celakalah seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan, dia hidup di saat bulan Ramadan, kemudian hari demi hari Ramadan berlalu, akan tapi ia dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni, celakalah dia. Nabi pun mengatakan amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doanya. Alhamdulillah. Ini bukan berarti perjuangan kita sudah selesai, karena perjuangan itu bukanlah apa yang hanya ada di awalnya saja, namun sejatinya perjuangan ialah pada penghujung tetes darah penghabisan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ahsin fima baqiya wa yukfar laka ma madha. Perbaguslah kesungguhanmu pada saat-saat yang tersisa, di waktu-waktu yang tersisa. Semoga dengan kesungguhanmu itu menjadi sebab terampuni segala yang telah berlalu darimu. Kalau lagi kita tak bisa mempersembahkan yang terbaik dikala menyambut, maka alangkah eloknya kalaulah kita mempersembahkan yang terbaik dikala kita berpisah. Berikut akan kami bawakan tips atau kiat-kiat, semoga dengannya lebih membakar motivasi untuk memaksimalkan di sisa hari yang mulia ini. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, ia bercerita bahwa saya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegangi kedua pundakku, akhadha biman kibayya. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, memberikan wasiat kepadaku. Beliau katakan, kun fit dunya ka'annaka gharibun au a'bilus sabilin wa udda nafsaka fi ahlil kuburi. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing, atau seperti seorang musafir yang sedang mengembara, dan persiapkanlah dirimu sebagai seorang penghuni kubur. Maka manakala kita terbuai, kita terlena dengan kehidupan dunia, kita terbuai dengan kesenangan-kesenangan dunia, terlena kita dengan kesibukan dunia, maka ingatlah 3 wasiat beliau ini. Ingatlah ketiganya. Yang pertama, bahwa kita adalah orang asing di dunia ini. Ingat, kita adalah orang asing. Sejatinya orang asing pasti akan kembali ke kampung halamannya. Ingatlah bahwa Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, kampung halamannya adalah surga. Namun Allah turunkan ia ke bumi untuk memberikan ujian padanya. Maka begitulah sejatinya anak cucunya. Maka tempat kembali kita adalah kampung akhirat, antara surga ataukah neraka. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita ini adalah seorang musafir. Kita hanyalah seorang musafir yang melakukan perjalanan. Seorang musafir itu tak mungkin mereka berlama-lama di persinggahannya, tak mungkin mereka berleha-leha di jalannya. Nabi SAW katakan, ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Nabi katakan, tidaklah aku di dunia ini hanya melainkan seperti seorang musafir yang menunggang kendaraannya, kemudian berteduh di bawah sebuah pohon,
istirahat sejenak, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Kemudian ketiga, ingatlah bahwasanya kita pasti akan menjadi penghuni kubur. Pasti. Ingatlah ikhwani fillah azakumullah, dunia dengan segala kenikmatannya ini adalah fata morgana. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terlalaikan dan terbuai. Dunia adalah fata morgana. Kematian itu pasti. Fitnah serta ujian di dalam alam kubur itu pasti adanya. Hari hisab atas segala perbuatan adalah pasti. Surga beserta keindahannya adalah pasti. Begitupun neraka dengan segala siksanya adalah pasti. Wa tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah wahai saudaraku. Kemudian Ibnu Umar menutup wasiatnya menyampaikan dari apa yang telah didapati. Ia mengatakan, "Idza amsayta fala tantazigis sabah, wa idza asbahta fala tantazigil masaa, wa khudh min sihhatika limaradika, wa min hayatika limautika." Apabila engkau telah masuk pada waktu sore, janganlah engkau menunda-nunda menunggu sampai datang waktu pagi. Begitupun ketika telah datang waktu pagi, janganlah kalian menunda-nunda sampai datang waktu sore. Maka ambillah kesempatan di kala sehatmu sebelum sakit datang padamu. Dan ambillah kesempatan di masa hidupmu sebelum kematian datang menghampirimu. Maka sebelum roh kita diangkat oleh Allah, selama kita masih mendapatkan Ramadan, yaitu sisa 2-3 hari ini, maka marilah kita bakar semangat kita kembali. Kita kencangkan, kita pegang mushaf kita gerakkan segala yang kita punya semampu kita untuk sisa-sisa hari ini. Janganlah kita terbuai dengan segala pernak-pernik perhiasan yang ada di tepi jalan. Jangan sampai kita terbuai berbelanja masuk pada perangkap yang dapat membinasakan kita. Semoga dengan ini kita termasuk dari hamba-Nya yang mendapatkan ampunan Allah, dan semoga kita mendapatkan dan bisa meraih surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan para pemirsa sekalian. Jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan, itu murni datangnya dari kelemahan ilmu ana dan dari setan yang membisikkan was-was dalam dada ini. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan Ustaz Abu Numaila hafizahullah dengan tema "Jangan sia-siakan sisa Ramadanmu". Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkannya. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, insyaallah acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama Muratal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.